Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung. Kita harus senantiasa mampu berdamai pada diri kita sendiri. Konflik terbesar yang terjadi pada diri kita adalah konflik pada diri sendiri. Artinya, ketahuilah bahwa saat kita mengalami konflik batiniah, ada ketidaksukaan, ketidakmenerimaan, terlebih saat konflik dengan sesama di dalam rumah tangga kita, di dalam hidup dan kehidupan dengan tetangga, dengan sesama yang lainnya ada konflik. Berarti konflik itu terjadi dikarenakan kita masih konflik pada diri kita sendiri. Kita belum mampu berdamai pada diri kita sendiri. Dengan kata lain, alangkah indah jika kita selesaikan konflik-konflik yang ada pada batiniah kita, pada diri kita sendiri. Itulah ego kita, kesombongan kita, keakuan kita, merasa diri kita lebih dari yang lainnya. Itulah sifat iri kita, hasad kita, hasut kita, dengki kita, dendam kita yang belum kita bereskan pada diri kita, masih melekat. Penyakit hati. Untuk itu kita harus senantiasa fokus menyelam dan terus menyelam memperbaiki diri kita yang jauh dari kesempurnaan dan tidak pernah merasa puas untuk selalu memperbaiki diri. Karenanya penting terus dan terus kita evaluasi lagi, kita introspeksi lagi, kita mawas diri lagi betapa boleh jadi baik secara hablum minallah maupun hablum minan nas teramat jauh dari sempurna. Kita harus kembali sadar hakikatnya yang melekat pada jiwa diri manusia itu adalah dua hal saja yang perlu disadari. Pertama, kita adalah hamba Allah. Yang kedua, otomatis melekat pada kita tiada daya dan upaya melainkan diberdayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita masih merasa berdaya, saat kita masih mengandalkan ilmu kita, mengandalkan keakuan kita, mengandalkan harta kita, mengandalkan predikat yang kita sandang, saat itu pula mudah konflik saat terusik. Tapi kalau kita menyadari hakikat hamba yang la haula wala quwata illa billah, kita hamba lemah, Allah yang maha kuat. Senantiasa kita serahkan diri kita kepada Allah, menyadari kelemahan kita. Kita hina Allah yang maha mulia.
Siapapun kita hadapi dengan sifat-sifat dan sikap yang mulia, kita fakir Allah yang maha kaya, kita sikapi sesuatu dengan kerendahan hati, tetap bersahaja. Kuncinya adalah keimanan yang melekat dalam qalbu, sehingga ma'rifatullah, dia kenal akan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih, penyayang, maha lembut, maha arif, maha bijaksana. Karenanya senantiasa dia masuk ke dalam relung kolbu jiwanya sendiri, dibereskannya jiwanya untuk terpaut selalu pada Allah, sehingga konflik pada batiniahnya, jiwanya yang kasar dilembutkan, mohon kelembutan dari Allah. Jiwanya yang kurang bijak, dia mohon agar sifat-sifat Allah Al-Hakam masuk ke dalam relung kolbunya, Rahman Rahimnya, sifat cinta dan kasih sayangnya, sehingga dia sibuk membenahi dirinya. Dan insya Allah perlahan namun pasti konflik batiniah pada dirinya dia sadari, dia rapihkan terus semata karena Allah, maka akan terjadilah interaksi dengan siapapun, dengan kondisi apapun, dia tetap mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah tiap-tiap diri, tiap-tiap jiwa memperhatikan hal apa saja yang sudah diperbuatnya untuk bekal hari esoknya. Dia selalu menatap ke dalam dirinya, kebaikan, perbaikan, introspeksi, mawas diri, muhasabah. Nantiasa kembali dia wattaqullah, untuk tunduk patuh bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah amat sangat mengetahui dengan detail apa-apa yang kamu perbuat. Semogalah senantiasa kita hisab diri kita, kita mawas diri, dan konflik-konflik batiniah yang membuat hidup resah, gelisah, gundah, pilu, duka, ketidaknyamanan di hati, kita nyamankan dengan selalu hati terpaut pada Allah. Insya Allah kita pun akan mampu menyikapi sisi-sisi hidup dan kehidupan, perjalanan hidup yang kita jalani ini senantiasa penuh dengan cinta, damai. Karena sudah selesai dengan dirinya, dia pun tidak mudah konflik dengan sesama. Justru yang terjadi adalah kearifan, kelembutan, nilai-nilai kasih sayang rahmatan lil alamin akan menjelma pada dirinya, dan nantinya akan terekspresi di dalam menebar kebaikan untuk sesama, menjadi pribadi-pribadi yang mencerminkan akhlak yang mulia. Semoga Allah rahmati berkahi ridhoi kita semua, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.